Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu pujian untuk kita bisa mempersiapkan diri kita. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kita akan mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Dari Gereja Isa Al-Masih Pringgading, kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pagi ini secara online adalah di dalam nama dari Allah Bapa kita, Allah Sang Pencipta yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat memuliakan namanya dalam ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita diperkenan untuk beribadah kepadanya. Satu pujian untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Inilah rinduku. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Semuanya
Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Hari yang baru kembali Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk hari ini. Kembali Engkau berkenan kami untuk boleh beribadah kepada Engkau. Karena itu Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberikan kami pengurapan secara khusus. Baik yang melayani maupun bagi kami yang ada di rumah masing-masing saat ini. Agar kami benar-benar bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Menyembah nama Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Haleluya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Mulialah namanya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi katakan, tetap
tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kita bersama-sama mengikuti hayat kita, ayat hafalan yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. 2 kali saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya ulangi, Bapak Ibu bisa menyimak. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, mari Bapak Ibu, saudaraku yang sedang berada di rumah, kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Sekarang kita hafalkan sama-sama ya. 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Saya percaya semua sudah hafal dengan baik. Selanjutnya ada sedikit pengumuman yang perlu kita cermati bersama. Minggu depan jam 9 pagi, jam 4:30 sore, dan juga jam 7 malam tetap kita berkesempatan untuk mengikuti ibadah online kembali. Kiranya tetap semangat dan semua kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan. Adapun hari ini persembahan syukur dan persembahan persepuluhan kita. Kita bersyukur karena Tuhan kembali memperkenan kita untuk memberikan persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan kita. Satu ayat firman Tuhan yang akan mendasari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih karena hari ini, pagi ini, di minggu yang pertama, Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita, agar apa yang akan kami beri semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Satu pujian yang akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan syukur dan persepuluhan. Walau ku tak dapat melihat. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku.
percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. walau ku tak dapat melihat, Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. terima kasih Tuhan Yesus. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan sekali lagi sama-sama. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kembali kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah memberikan persembahan syukur kami dan juga persembahan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi, apapun usaha mereka, pekerjaan mereka, pergumulan mereka sekalipun, Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan. Dengan satu pujian, ku menyembah-Mu. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
dalam kurus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segala
hambanya. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa oleh karena Engkau ada di tengah-tengah kami dalam setiap keluarga yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dan kami kembali membuka hati menyambut firman yang hidup, firman yang berkuasa itu untuk membentuk kami menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati-Mu. Kau menolong hamba dan menolong kami sekalian menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kita berada di minggu yang pertama di bulan Juli, tanggal 5 Juli 2020. Oleh kemurahan Tuhan, saya percaya kita semua telah dipelihara, dilindungi, diberi berkat-berkat Tuhan dengan cara yang ajaib. Dan kembali mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul keseimbangan atau balancing. Keseimbangan. Nah, mari kita akan membaca sebuah ayat, yaitu Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-23 bagian B. Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 23 bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saya ulangi, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, firman Tuhan berbicara tentang pentingnya kita menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan ini. Dan kita melihat ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah telah menetapkan keseimbangan pada jarak, keseimbangan kepada suhu temperatur, keseimbangan saudara-saudara mengenai letak-letak geografis, dan kita melihat juga keseimbangan pada musim-musim yang Allah tetapkan. Itu berarti bahwa keseimbangan merupakan satu prinsip yang harus selalu kita jaga. Nah, yang menarik adalah bahwa banyak orang tidak benar-benar bisa menjaga keseimbangan ini. Bisa lebih berat kepada salah satu aspek dan kemudian mengabaikan aspek yang lain. Lebih menekankan yang satu dan kemudian menelantarkan yang lain. Nah, dalam kesempatan yang indah pada pagi ini, mari kita akan melihat dalam perikop Matius 23 ini mengenai 4 hal yang perlu dijaga keseimbangannya. Nah, kita melihat bagaimana dalam perikop ini Yesus sedang berbicara dengan orang banyak dan juga dengan murid-muridnya. Dan Yesus sedang membicarakan keberadaan daripada orang-orang Farisi, dari ahli-ahli Taurat, yang menurut pandangan daripada Tuhan Yesus Kristus adalah bahwa mereka memiliki kehidupan yang sama sekali tidak seimbang. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak memberikan satu keteladanan dalam menjaga hidup yang seimbang. Itulah sebabnya kemudian Yesus memberikan teguran-teguran, dan dalam teguran itu saudara-saudara Yesus meletakkan tentang pentingnya keseimbangan itu. Nah, mari kita akan melihat yang pertama di ayat yang ketiga. Matius 23 ayat yang ketiga berkata, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, apa ini? Ini bicara tentang keseimbangan antara teori, antara saudara-saudara sesuatu yang diajarkan dan praktek, yaitu perbuatan. Nah, Yesus melihat bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah orang yang begitu hebat dalam mengajar, begitu hebat dalam berteori, tetapi mereka sama sekali lemah dalam mengimplementasikan, melaksanakan apa yang mereka ajarkan. Lalu Yesus memberitahu kepada para pendengarnya saat itu, bagaimana kalau menghadapi situasi seperti ini?
Ada orang yang pengajarannya bagus, ada orang yang pengajarannya benar sesuai firman Tuhan, tapi melihat kelakuannya, mereka tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan. Nah, lalu Yesus katakan dalam ayat yang ketiga tadi, kalau kamu menghadapi hal seperti itu, pengajarannya itu pengajaran yang betul, tapi kelakuannya tidak betul, ya sudah, turuti saja, lakukan saja yang mereka ajarkan, tapi jangan turuti apa yang mereka lakukan, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Nah, ini catatan buat kita. Kalau kita mengajar, mari kita mau melakukan apa yang kita ajarkan. Orang tua bicara tentang disiplin kepada anak-anak. Ayo disiplin dalam belajar, ayo disiplin di dalam segala hal. Nah, pertanyaannya, apakah ketika orang tua mengajarkan perihal disiplin, lalu orang tua melakukannya, disiplin dalam mengikuti ibadah online, disiplin di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, disiplin di dalam mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Demikian juga ketika kita jadi pimpinan di perusahaan kita, atau kita mungkin menjadi pemimpin saudara-saudara di tempat-tempat yang lain, atau bahkan kita mungkin menjadi guru, atau kita adalah dosen, kita mengajarkan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita melakukan apa yang kita ajarkan? Dan kalau ini tidak seimbang, saudara-saudara, maka kita akan menjadi orang yang disebut tidak punya integritas. Orang Jawa bilang itu jarkoni katanya, ya, bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Nah, itulah sebabnya ini yang pertama harus kita jaga keseimbangan kita. Kita mengajarkan sesuatu yang baik dan kita oleh pertolongan Roh Kudus melakukannya. Nah, tentu dalam melakukan pengajaran-pengajaran firman masih ada kekurangan, ada kelemahan di sana sini. Tetapi ada satu kerinduan untuk setiap hari kita mulai meminimalkan kekurangan kelemahan. Kita berlari, kata Rasul Paulus, menuju kepada kesempurnaan. Dan tentu saudara-saudara juga yang melihat ada pengajar yang belum melakukan apa yang mereka ajarkan. Ayo, kita akan tidak langsung menghakimi, tapi kita mau mengingatkan mereka, Pak, Bapak keliru karena Bapak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Bapak ajarkan. Nah, ini pertama, keseimbangan antara teori atau pengajaran dan praktek atau perbuatan. Nah, hal yang kedua yang menjadi sorotan daripada Yesus dari kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ada di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11, Yesus memberitahukan satu prinsip, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, apa yang sebenarnya disaksikan oleh Yesus dari kehidupan orang-orang Farisi ini? Mereka rupanya menjadi pemimpin, tetapi mereka tidak bersedia melayani. Mereka menjadi pemimpin, tapi mereka tidak bersedia untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka pimpin. Nah, itulah sebabnya kemudian Yesus memberikan peringatan ini. Harus dijaga keseimbangannya antara memimpin itu bicara mengenai posisi, dan tentang pelayanan bicara mengenai fungsi. Harus seimbang antara posisi dengan fungsi. Apa, saudara-saudara, fungsi dari seorang pemimpin? Nah, seorang pemimpin fungsinya adalah melayani. Itulah sebabnya dalam bagian yang lain Yesus menyampaikan pengajaran, adanya perbedaan yang sangat jelas antara kepemimpinan yang kalau mau diistilahkan dengan sekuler, padahal sebenarnya saudara-saudara kehidupan kita setiap hari itu seharusnya memang rohani. Tapi okelah, kita katakan ini kepemimpinan sekuler. Kepemimpinan sekuler di mana dikatakan oleh Yesus memimpin dengan begitu kejam. Ya, memimpin dengan tangan besi. Pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka yang dipimpin. Dan Yesus berkata, tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kepemimpinan menurut firman Tuhan adalah kepemimpinan yang melayani. Diistilahkan dalam bahasa Inggris itu servanthood leadership. Sebab di luar, orang-orang jadi pemimpin semakin tinggi posisi kepemimpinannya, maka dia cenderung untuk semakin dilayani. Dia datang kunjungan ke daerah, minta dilayani. Dia memiliki saudara-saudara satu
diharapkan ada pendekatan kepada rakyat, tapi kemudian sampai di sana kembali minta dilayani. Ketika pelayanan kurang, saudara-saudara lalu bisa menjadi marah. Tapi orang yang mengerti prinsip firman Tuhan ini bahwa justru ketika saya memimpin, semakin tinggi saya di posisi kepemimpinan, maka di situ saya semakin melayani. Dan Yesus Kristus sendiri telah memberikan keteladanan itu. Dia berkata, anak manusia yaitu aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawa bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, artinya apa? Mari kita menjaga keseimbangan ini. Kita yang menyatakan diri sebagai pemimpin, ayo kita melayani. Apa? Kalau ada anak buah kita yang tidak mengerti atau keliru dalam melakukannya, tentu di satu sisi kita menegur. Tapi setelah kita menegur, lalu kita memberikan solusi. Itu namanya melayani. Pak, kalau saya salah, kalau saya keliru, lalu benernya itu bagaimana? Ya, pemimpin tidak asal kemudian saudara-saudara menyalahkan ini, menyalahkan itu, sehingga anak buahnya, orang yang dipimpin itu selalu merasa melakukan yang salah, begini salah, begitu salah. Sebab apa? Sebab pemimpin seperti ini minta supaya anak buahnya bisa membaca pikirannya, bisa membaca hatinya. Padahal jelas ada pepatah mengatakan dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Jadi seharusnya pemimpin itu memberikan apa yang menjadi kerinduannya, sehingga apa, ketika anak buah itu sudah keliru dalam menangkap segala pesan itu, lalu ditolong ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana saudara-saudara memimpin anak buah saudara di perusahaan? Bagaimana saudara menjadi pemimpin di rumah tangga? Saudara menjadi orang tua bagi anak-anak saudara? Apakah saudara menyalahkan suami, selalu menyalahkan istri? Orang tua selalu menyalahkan anak? Ataukah saudara menjadi penolong bagi mereka? Saudara melayani mereka. Nah, apa yang bisa papa mama lakukan untuk menolong kamu bertumbuh sesuai dengan kasih karunia, sesuai dengan bakat, sesuai dengan potensi, sesuai dengan talenta yang Tuhan beri? Ayo, papa mama mau mensupport kamu. Ya, papa mama tidak menuntut ini dan itu dan selalu menyalahkan kamu. Tapi papa mama ingin kalau kamu keliru, tentu papa mama beritahu. Tapi kemudian papa mama memberikan kepadamu solusi untuk kamu tidak mengulang kesalahan yang sama dan kamu bisa bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tidak mudah. Menjadi pemimpin yang melayani tidak mudah. Sampai satu kali kalau kita ingat di Yohanes pasal yang ke-13, Yesus memberikan keteladanan yang sangat luar biasa. Ketika dia sebagai Tuhan dan Guru, kepada murid-muridnya ia bahkan mau membasuh kaki mereka. Ia mau membasuh kaki murid-murid. Sehingga kemudian Simon Petrus berkata, loh, mestinya tidak begini. Tapi Yesus memberitahu, apa yang telah kulakukan aku tinggalkan teladan bagimu. Lakukanlah seperti yang aku lakukan, yaitu melayani. Nah, ini adalah hal yang kedua, bahwa posisi sebagai pemimpin dan pelayanan sebagai fungsi itu harus dijaga benar-benar keseimbangannya. Nah, hal yang ketiga, Yesus sedang menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam hal apa? Mari kita lihat kembali ayat 23 secara lengkap. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, Yesus Kristus sedang berbicara mengenai keseimbangan antara ibadah vertikal, ibadah yang diarahkan kepada Tuhan, dan ibadah horizontal. Ibadah vertikal tadi termasuk di dalamnya adalah persepuluhan katanya. Ya, memberikan persembahan. Hari ini minggu yang pertama di bulan Juli, kita semua mengembalikan persepuluhan. Kita bersyukur di bulan yang lalu kita semua dipelihara, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Memang masih ada tantangan, memang masih ada pergumulan, tapi seberapa yang kita bisa, kita mau taati firman Tuhan. Ibadah secara vertikal,
hubungan dengan Tuhan. Dan yang horizontal itu menyangkut keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Adalah sia-sia kata Tuhan ketika orang itu menekankan ibadah vertikal, sampai Yesus katakan di situ tadi, kamu kalau sudah urusan persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan, ini bahasa Jawa saudara itu diistilahkan kikri gitu ya. Wah, sangat detail gitu ya. Sampai timbangan-timbangannya begitu detail begitu. Nah, tapi ada yang kamu abaikan. Justru yang terpenting yaitu apa? Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan tidak kau urus. Selalu yang diurusi itu yang vertikal, urusan persepuluhan dari hal-hal yang kecil-kecil itu. Nah, tetapi Yesus juga tidak mengatakan bahwa abaikan saja persepuluhan itu, abaikan saja ibadah vertikal, abaikan saja ibadah yang berkaitan dengan Tuhan, dan mari kita hanya melakukan hal-hal yang bersifat sosial. Tidak begitu. Sebab belakangan ini ada video klip saudara-saudara yang beredar, dan tentu di antara kita banyak yang menerima itu di WhatsApp kita, yaitu bagaimana ada seorang yang mengajarkan supaya apa katanya? Supaya kalau ada keluarga yang membutuhkan sudah tidak usah kasih kepada Tuhan. Ya urusi saja keluarga, itu sudah sama. Oh, tunggu dulu. Itu berarti mau mengabaikan yang satu dan kemudian menekankan kepentingan yang lain. Yesus tidak mengajarkan begitu. Sebab beberapa jemaat bertanya, Pak, kalau begitu boleh ya Pak ya? Saya alihkan ini dan itu ke sana. Saya alihkan. Artinya ibadah vertikal tidak saya lakukan, saya ganti dengan ibadah horizontal. Seakan-akan saya menjadi anak yang berbakti pada orang tua, ya. Sehingga saya kemudian menelantarkan sesuatu yang vertikal yang untuk Tuhan. Dan saya berkata di WhatsApp bagi jemaat yang menanyakan itu, tidak begitu. Yesus mengajarkan dua-duanya. Dan kalau kita mau meminta hikmat Tuhan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus untuk menolong kita menyeimbangkan itu akan terjadi dengan seimbang. Artinya apa yang menjadi milik Tuhan kita kembalikan. Berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya, kata Yesus. Berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Apa yang menjadi kewajiban kita kembalikan kepada Tuhan. Ibadah secara vertikal kita lakukan. Dilakukan secara online, betul-betul 1 jam, hanya 1 jam. Kita beribadah, kita tidak main-main. Sampai nanti Bapa terima kasih selesai ibadah baru kita meninggalkan, ya, atau kita menutup jajat kita, mengakhiri ibadah kita. Tapi jangan lalu karena kita ibadah vertikal lalu kita tidak mengurus urusan yang horizontal. Kita tidak mengurus pekerjaan, kita tidak mengurus orang tua kita tidak mengurus anak-anak kita juga tidak mengurusi orang yang di sekitar kita yang memerlukan pertolongan kita, bantuan-bantuan kita, pemberian-pemberian kita. Ya, ayo dua-duanya ini kita seimbangkan. Ibadah yang vertikal dan yang horizontal. Jangan juga saudara begitu banyak urusan yang horizontal, tapi kemudian tidak pernah bersekutu dengan Tuhan dalam doa, tidak pernah mau membaca firman Tuhan, tidak pernah mau mengikuti sungguh-sungguh ibadah, tidak pernah mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, dua-duanya harus diseimbangkan, yaitu antara ibadah yang vertikal dan horizontal. Bagi saudara-saudara yang beribadah di gereja Isa Al-Masih Pringgading, tentu tahu di mimbar kita ada salib. Dan bicara tentang salib itu dua aspek ini. Itu disimbolkan di situ. Sesuatu yang tegak, vertikal, dan sesuatu yang mendatar, yang horizontal. Itu berarti keseimbangan ini perlu. Dan Yesus Kristus pun juga menyatakan ketika ia meringkas hukum Taurat itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kuatmu, segenap akal budimu. Tapi tidak stop sampai di situ. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ada seorang saudara-saudara yang datang kepada Yesus waktu itu lalu kemudian menanyakan mengenai syarat memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus berkata kepada anak muda ini, apa yang ada padamu? Hukum apa yang kamu ketahui? Ya, lalu dia mulai saudara-saudara dengan hormatilah ayah ibumu. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Dari hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 disampaikan kepada Yesus. Wah, luar biasa. Artinya aspek horizontalnya itu luar biasa.
Mulai dari hormatilah ayah ibumu sampai jangan menghendaki, mengingini milik sesama manusia. Wah, anak muda ini sudah begitu bangga. Saya sudah melakukan itu semua. Dan Yesus, saudara-saudara, tidak berkata, oh hebat, tuh thumbs up, 2 jempol, hebat kamu, sudah melakukan itu. Tidak. Ya, Yesus menegur, dia berkata apa? Baik, tinggal sedikit lagi aja, tinggal 1 lagi aja, tinggalkanlah segala milikmu dan ikut aku. Tapi dikatakan orang muda itu tidak mau melaksanakannya karena ia berharta banyak. Oh, saudara-saudara, kita bisa melakukan hal-hal yang horizontal. Ya, oh, kita memberi kepada orang lain, kita tidak melakukan kejahatan, kita tidak mengganggu orang lain. Selalu itu yang belakangan menjadi alasan, Pak. Yang penting saya itu tidak mengganggu orang lain, saya tidak berbuat jahat pada orang lain. That's all. Itu cukup, Pak. Oh, tunggu dulu, itu baru horizontal. Nah, ketika Yesus kemudian meminta supaya anak muda ini meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut dia. Nah, saudara-saudara, dikatakan orang muda ini tidak bisa melakukannya. Artinya aspek vertikalnya dia tidak bisa lakukan. Kasihilah Tuhan Allahmu itu dia tidak bisa lakukan. Ya. Hukum yang pertama sampai dengan yang keempat dia tidak bisa lakukan. Lalu Yesus katakan, lalu bagaimana? Sehingga saudara-saudara, keseimbangan ini perlu benar-benar kita jaga. Aspek horizontal dan juga aspek vertikal dari ibadah kita. Nah, yang keempat, saudara-saudara, di ayat yang ke-28 Yesus berkata begini, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Waduh, ini teguran yang keras sekali ya. Yesus sedang berbicara tentang apa? Kalau tadi yang pertama adalah keseimbangan antara pengajaran dan tindakan. Yang kedua, keseimbangan antara posisi dan fungsi. Yang ketiga, keseimbangan antara ibadah vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir adalah keseimbangan antara sesuatu yang bersifat inner, internal, batinia, dengan sesuatu yang keluar, eksternal, lahiriah. Yang di dalam dan yang muncul keluar, itu harus seimbang. Nah, apa yang Yesus tadi katakan, rupanya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tidak begitu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, di luar tampaknya bagus, tapi di dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Artinya tidak punya satu integritas yang betul. Luar dan dalam itu tidak sama, tidak konsisten. Luar dan dalam tidak sama. Nah, yang menarik, kata kemunafikan, hipokrisi, kemunafikan itu berasal dari kata yang berarti seorang yang sedang memainkan peran menggunakan masker atau topeng. Loh Pak, sekarang ini kita pakai masker Pak, berarti kita diajak untuk munafik. Oh bukan, masker yang kita gunakan sekarang ini adalah kita sedang menaati peraturan-peraturan pemerintah demi kesehatan kita. Ya, protokol kesehatan, gunakan masker. Tapi betul, makna kemunafikan itu aslinya itu berbicara tentang seorang pemeran yang menggunakan topeng. Ya, tidak sama. Wah, topengnya sudah kelihatan mungkin ganteng, kelihatan cantik, tapi sebenarnya tidak. Nah, itu kata itu lalu berarti kemunafikan, ya. Lalu kalau kedurjanaan itu apa? Iniquity. Iniquity itu bicara ketiadaan hukum. Melakukan segala sesuatu maunya sendiri. Maaf, ini tubuh saya, ini wajah saya mau pakai masker atau tidak pakai masker urusan saya. Memangnya Anda bisa apa? Itu namanya ketiadaan hukum. Mengatur dirinya sendiri semau-maunya sendiri. Nah, internal batinia itu harus seimbang dengan yang eksternal lahiriah. Lalu metafora, kiasan yang Yesus pakai untuk menegur ahli Taurat dan orang Farisi ini waduh cukup mengerikan ya. Di ayat yang ke-27 Yesus bicara begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang
dan pelbagai jenis kotoran. Waduh, ini sangat, ucapan Yesus sangat keras, saudara-saudara, ya. Menegur, digambarkan, dikiaskan seperti kuburan. Walau mbok saudara-saudara orang tuh pikir gimana ya kalimat-kalimat rohani mbok yang agak eufemisme begitu ya, jadi agak roto enak sedikit gitu ya. Nah tapi saya senang dengan bagaimana Yesus mengajar. Artinya dia secara saudara-saudara nyata. Sebab ada orang diajar dengan kalimat-kalimat saudara-saudara yang lemah lembut tidak sadar-sadar gitu ya. Tidak segera mau insyaf. Sehingga perlu saudara-saudara diberi satu kalimat keserupaan, perbandingan, metafora yang begitu keras. Kamu kayak kuburan, luarnya putih, luarnya bagus, tapi dalamnya tulang belulang penuh dengan kotoran. Nah, kita tentu tidak ingin ini terjadi pada kita, bukan? Jangan sampai saudara-saudara kita bermanis-manis, suami bermanis-manis di depan istri, padahal saudara-saudara dia punya niat untuk melakukan hal-hal yang tidak betul. Anak-anak juga saudara-saudara, memberikan nilai-nilai kepada orang tua, padahal dia tidak melakukannya dengan jujur. Kelihatannya nilainya bagus, tapi saudara-saudara sebenarnya tidak. Ada orang yang memuji pimpinannya, puji-pujiannya bagus, tapi di dalamnya sebenarnya dia tidak suka kepada pemimpinnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus hindari ini. Sesuatu yang di dalam harus sama dengan yang di luar. Apa yang di luar harus sama dengan apa yang ada di dalam. Satu kali Rasul Paulus diperhadapkan di hadapan mahkamah agama. Kisah Para Rasul pasal 23. Kisah Para Rasul pasal 23 itu Rasul Paulus sedang diperhadapkan di mahkamah agama dan di situ ada imam besar Ananias. Lalu imam besar Ananias itu menyuruh orang yang berdiri di dekat Paulus untuk menampar mulut Paulus. Ya, oleh karena Paulus berkata di ayat 1, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Seolah-olah Rasul Paulus berkata, "Aku murni di hadapan Allah dan kalian tidak murni di hadapan Allah." Lalu imam besar Ananias menyuruh orang untuk memukul, menampar mulut Paulus. Dan kemudian Paulus saudara-saudara berkata apa? "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Saudara-saudara, Rasul Paulus dia meneladani apa yang Yesus Kristus katakan. Untuk apa? Memberikan teguran dengan penuh kasih terhadap orang-orang yang selalu nampaknya dilabur dengan putih. Sesuatu yang nampaknya benar, sesuatu yang nampaknya baik, tapi di dalamnya dikatakan penuh dengan tulang belulang, ya, dan kotoran. Nah, mari kita mau tampil apa adanya. Inilah saya. Saya melihat ada sesuatu yang tidak betul, saya sampaikan, selesai dan selesai, tidak mendendam. Dan Yesus Kristus juga katakan bahwa kita harus punya integritas. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oh, berarti kalau kita tidak sama antara dalam dan luar, ia tidak di atas yang iya, tidak di atas yang tidak, tapi ada sesuatu ketidakjujuran di situ, ada kemunafikan di situ, ada ketiadaan hukum di situ. Dikatakan apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berarti kita bisa menjadi saudara-saudara alat dari kuasa gelap ketika kita tidak jujur, tidak apa adanya, mengatakan, mempersamakan apa yang di depan, yang di luar dengan yang di dalam. Saya tidak tahu apakah benar firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, membuat kita menjadi lebih baik. Oleh karena apa? Ini menuntut respons, tanggapan dari kita. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau sebenarnya menyampaikan hal-hal, hamba tidak bersedia menyampaikan hal-hal yang begini keras. Tetapi saudara-saudara, ini kita ada di akhir zaman dan bicara tentang pemurnian. Firman Allah sedang memurnikan kita menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki dan kita gerejanya menjadi mempelai perempuannya. Kita sedang diproses. Mari kita mau seimbangkan teori dan praktek. Memimpin posisi dan melayani sebagai fungsi. Kita seimbangkan ibadah vertikal dan horizontal.
Dan kita juga seimbangkan sesuatu yang bersifat batiniah yang ada di dalam dengan apa yang ada di luar. Mari kita memuliakan Tuhan pada pagi ini. Yang terutama dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Benar-benar kita tulus meninggikan namanya. Keluar pujian dari mulut kita, tetapi juga itu berasal dari hati kita yang mau menyatakan Engkaulah yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Sekali lagi dengan segenap hati kita berkata, yang terutama di dalam hidup ini. Amin, amin ya Tuhan. Meninggikan Nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Hamba telah sampaikan isi hatimu ya Tuhan. Biarlah kiranya baik untuk sidang jemaatmu, baik untuk hamba sendiri, kami semuanya mau belajar menyeimbangkan antara pengajaran dan perbuatan kami, antara memimpin dan melayani, antara ibadah vertikal dan horizontal, dan antara sesuatu yang bersifat batin di dalam dengan apa yang nampak di luar. Biarlah kiranya Engkau yang menguji segala niat dan hati kami. Engkau yang menguji segala niat dan cita-cita. Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Dan setiap saat kami hadapkan hidup kami di hadapan Tuhan. Oleh karena kami sedang diproses, kami sedang dimurnikan. Untuk satu kali kelak kami boleh menjadi mempelai Tuhan yang siap untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih, dan sekarang kami tetap satukan hati berdoa untuk kondisi yang ada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau menolong kondisi-kondisi yang sangat sulit, baik dari sisi kesehatan di mana wabah virus corona baru COVID-19 masih Tuhan mewabah di beberapa tempat. Demikian juga dengan faktor ekonomi. Kami berdoa untuk ekonomi sidang jemaatmu. Kalau ada yang sedang mengalami kesulitan, kami percaya Engkau yang membuka jalan keluar. Dan kami tetap memegang janji firman-Mu bahwa Engkau Allah yang memelihara kami. Burung-burung di udara Kau pelihara. Oh, bunga-bunga di taman Kau hiasi. Kami adalah biji mata-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita mengikuti ibadah online pagi ini, sekarang terimalah
berkat yang melimpah ruah yang turun dari tata kasih Allah Bapa di dalam kuasa, kebenaran dan kemenangan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam mata pencaharian, dalam studi, dan apapun yang saudara lakukan dijadikan Tuhan berhasil mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Amin.